Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1329. Duduk bersila di atas cakram dao abadi, Luoxiu dapat merasakan keluasan dan kebesaran langit berbintang di sekelilingnya. Jejak yang pernah ia tinggalkan di hamparan semesta ini sejatinya hanyalah bagian kecil dari gunung es, sebab bahkan para penguasa dao sejati yang telah hidup selama ribuan hingga jutaan tahun pun tidak tahu seberapa luas sebenarnya jagat raya ini. Ada yang berkata bahwa semesta ini tiada batas, bahwa ruang di alam semesta tak berujung, sebagaimana waktu yang abadi. Namun Luoxiu meyakini bahwa semesta bukanlah tanpa batas, hanya saja mereka yang berkata demikian belum mencapai tingkat pemahaman yang memadai, sehingga tak mampu melihat batas-batas kosmos dengan jelas. Seperti halnya seorang manusia biasa yang hanya bisa menduga-duga kekuatan para dewa dan iblis, hanya setelah menjadi dewa atau iblis itulah seseorang akan benar-benar mengerti seberapa besar kekuatan itu. Sejak ia memusnahkan klan Phoenix Abadi dan menyegel tanah leluhurnya dengan formasi, bahkan para penguasa Dao yang pernah memiliki hubungan dengan klan itu pun tidak mampu menemukan lokasi tanah leluhur mereka lagi. Akan tetapi, di alam semesta yang maha luas ini, tak pernah kekurangan ahli sejati. Kabar tentang kehancuran klan Phoenix Abadi oleh tangan Luoxiu telah tersebar luas, sehingga bisa dipastikan bahwa formasi yang ia pasang telah ditemukan dan bahkan dihancurkan, lalu ada pihak yang berhasil masuk ke tanah leluhur mereka. Namun Luoxiu tidak terlalu memikirkannya, sebab tempat itu sudah ia hancurkan sedemikian rupa, harta-harta di dalamnya pun telah ia rampas semuanya, menyisakan hanya dua hal yang masih punya nilai: kolam esensi api Phoenix Abadi, dan tanah terlarang tempat leluhur generasi ketiga klan itu dikabarkan telah wafat. Kolam esensi api Phoenix Abadi dijaga oleh formasi tingkat abadi, hanya mereka yang memegang token Dao Abadi yang dapat bertahan di dalamnya selama 12 jam, jika dipaksa menerobos, bahkan para penguasa Dao sejati sekalipun takkan mampu menembus perlindungan formasi itu. Adapun tempat terlarang klan Phoenix Abadi bahkan lebih berbahaya dibanding kolam api. Ketika kembali berdiri di hadapan gerbang batu menuju tempat terlarang itu, Luoxiu mengerahkan kekuatan teknik Dewa Perubahan dan memanfaatkan api Dewa Perubahan sejatinya yang baru saja naik tingkat setelah menyerap api abadi untuk mengubah aura darahnya menjadi seperti milik klan Phoenix. Dahulu ia sudah pernah mencoba menyamar sebagai anggota klan Phoenix untuk masuk ke sana, namun gagal. Setelah banyak menganalisis dan menelusuri penyebab kegagalan itu, ia menyadari bahwa kekurangan utama terletak pada kualitas aura api yang ia gunakan. Kini, dengan api Dewa Perubahan yang telah menyerap esensi api abadi, meski belum sepenuhnya mencapai tingkat api abadi, aura yang ditimbulkan telah mengandung sedikit nuansa keabadian yang sangat meyakinkan. Krek, kedua telapak tangan Luoxiu menekan gerbang batu itu, dan disertai suara gemuruh berat, gerbang itu perlahan terbuka, sebuah celah muncul, membuktikan bahwa dugaannya benar, rahasia darah keturunan Phoenix terletak pada jejak nuansa keabadian itu. Ia melangkah masuk, dan sesaat setelah tubuhnya melewati celah, gerbang batu pun tertutup rapat. Pemandangan di hadapannya adalah dunia api tak berujung, di mana seluruh api yang berkobar berwarna keemasan, diselimuti tekanan luar biasa yang seolah-olah membuat seseorang merasa sedang diawasi oleh sosok maha tinggi. Di hadapan lautan api emas itu, Luoxiu merasakan bahaya yang sangat nyata, membuatnya berhenti dan tidak berani bertindak sembarangan. Tempat ia berdiri hanya memiliki area bebas seluas 5 meter, sedangkan seluruh ruang di sekelilingnya dipenuhi api emas tanpa tempat berpijak lainnya. Bahkan dengan kekuatan tubuh seperti senjata Dao, Luoxiu tetap merasa ancaman nyata dari panas yang membara ini. Hatinya pun semakin dipenuhi kekhawatiran akan keselamatan Yuer. Tiba-tiba, ia merasakan ada formasi penyembunyi yang kecil di dekatnya. Dengan satu sentuhan kekuatan spiritual, ia langsung membongkar formasi itu dengan mudah, dan sebuah lempengan formasi kecil pun jatuh ke tanah. Ketika melihatnya, wajah Luoxiu langsung berubah. Itu adalah lempengan yang ia buat sendiri dan dulu ia berikan pada Yuer. Yuer, bisiknya dalam hati, dan seketika ia mengambil lempengan itu dan melihat sebuah batu giok tipis menempel di atasnya. Tanpa ragu ia masukkan kesadarannya ke dalam giok itu, lalu suara yang sangat ia kenal terdengar memenuhi benaknya. "Aku, Yan Yuer, dalam hidup ini paling berbahagia bisa menemanimu, suamiku, untuk hidup dan mati bersama sekian lama. Harapanku yang terbesar adalah memiliki kekuatan agar bisa berdiri di sisimu menghadapi semua kesulitan, bukan menjadi bebanmu. Satu-satunya penyesalanku adalah aku belum sempat memiliki anak bersamamu." Suara yang akrab itu menggema dalam kesadarannya, mengalun lama dan terasa begitu dalam, hingga 2 tetes air mata jatuh dari matanya, menuruni pipi dan menyentuh tanah di kakinya. Selama ini,
Luoxiu selalu merasa bersalah kepada istrinya, tapi baru saat ini ia benar-benar sadar bahwa penyesalannya jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia tahu, saat Yuer meninggalkan pesan itu, pastilah ia telah siap mengorbankan nyawanya. Bahkan di ujung hidupnya, setiap kata yang ia tinggalkan selalu menyebut tentang Luoxiu tidak ada keluhan, tidak ada pamrih. Ingatan tentang hari-hari di masa lalu kembali membanjiri pikirannya, sejak pertama kali mereka bertemu di dunia bintang, lalu ribuan tahun penuh pertarungan dan pelatihan yang membuat waktu kebersamaan mereka semakin menipis. Namun Yuer selalu ada untuknya, tak pernah meninggalkannya, tak pernah mengeluh, dan selalu mendukungnya dari belakang. Ia terus berlatih dan berjuang agar bisa berdiri sejajar dengannya, bukan sebagai beban. Yuer, kau harus hidup. Luoxiu menarik napas panjang, menutup mata, dan dengan ikatan cinta suci di antara mereka, ia merasa yakin bahwa Yuer masih hidup. Tiba-tiba, cahaya dingin tajam melintas di matanya, dan ketika ia berbalik, tampak sosok wanita bergaun ungu berdiri tak jauh di belakangnya. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Luoxiu dengan suara dingin, menatap perempuan bergaun ungu yang masuk ke wilayah terlarang Phoenix Abadi bersamanya tidak lain adalah An Jinsuan, yang baru saja bekerja sama dengannya untuk menyempurnakan pengolahan api abadi. Tempat terlarang ini hanya dapat dimasuki oleh mereka yang memiliki darah keturunan Phoenix Abadi. Luoxiu sendiri bisa masuk karena memanfaatkan teknik dewa perubahan untuk menyamarkan aura darahnya agar tampak seperti darah Phoenix yang asli. Tapi bagaimana An Jinsuan bisa masuk? Maka saat ia melihat An Jinsuan juga muncul di tempat ini, reaksi pertamanya adalah, An Jinsuan pasti benar-benar memiliki darah keturunan Phoenix, dia adalah bagian dari klan Phoenix. Dan karena Luoxiu sendiri yang telah memusnahkan seluruh klan itu, maka jika dugaan itu benar, An Jinsuan adalah musuhnya. Seperti halnya kamu bisa muncul di sini, kenapa aku tidak bisa? An Jinsuan mengernyit, merasa janggal karena pria yang tadi begitu larut dalam kesedihan tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang begitu nyata. Tempat ini hanya bisa dimasuki oleh mereka yang punya darah Phoenix, ucap Luoxiu dingin. Aku tahu itu tanpa harus kau beritahu. Lalu kenapa? Sahut An Jinsuan, juga dengan nada keras. Jawab aku, apa kau bagian dari klan Phoenix? Luoxiu menatap tajam, suaranya semakin berat. Alis An Jinsuan berkerut, merasa risih dengan sikap Luoxiu. Ia hampir saja menjawab ketus. Apa urusannya kau bertanya tentang siapa aku? Tapi sebelum kata-kata itu keluar, ia menyadari alasan di balik kemarahan Luoxiu. Jelas-jelas pria itu punya dendam dengan klan Phoenix. Melihat dirinya bisa masuk ke tempat yang hanya terbuka bagi darah keturunan Phoenix, Luoxiu pasti mengira ia juga berasal dari klan itu. Dan jika ia benar, maka kemungkinan besar yang memusnahkan klan Phoenix adalah Luoxiu sendiri. Aku bukan orang klan Phoenix. Aku bisa masuk ke sini karena dulu secara kebetulan pernah memperoleh setetes darah murni Phoenix Abadi. Setelah menyatu, darahku ikut mengandung garis keturunan itu, jelas An Jinsuan. Mendengar itu, hawa membunuh yang menyelimuti tubuh Luoxiu surut seketika seperti ombak yang surut ke lautan. Ekspresi keras di wajahnya pun mengendur. Ia tahu An Jinsuan tak punya alasan untuk berbohong. Jika perempuan itu memang berasal dari klan Phoenix, pastilah ia langsung menyerang begitu melihat orang luar ada di sini. Maaf, Saudari An, kalau ini hanya kesalahpahaman, aku minta maaf, katanya sambil mengatupkan kedua tangan, memberi hormat ringan. An Jinsuan hanya mendengus dingin melihat perubahan sikap Luoxiu yang begitu cepat. Klan Phoenix itu kamu yang musnahkan, bukan? Apa dendammu sebesar itu sampai harus melenyapkan seluruh keturunan mereka? Tanyanya. Mereka semua pantas mati, jawab Luoxiu singkat. Jawaban itu membuat An Jinsuan terdiam sejenak, namun ia tidak bertanya lebih jauh. Ia memang tak punya ikatan emosional dengan klan Phoenix, karena darah mereka hanya mengalir dalam dirinya lewat kebetulan. Ia pun tak berniat menjadi musuh Luoxiu karena urusan itu. Dalam sejarah semesta yang telah melintasi entah berapa era, selalu ada yang bangkit dan berjaya sektenya, keluarganya, kekuatannya dan pada akhirnya semua akan jatuh, dilenyapkan, terkubur dalam sejarah. Pemusnahan klan atau sekte bukanlah hal yang langka. An Jinsuan sendiri pernah melihat banyak peristiwa seperti itu, meski tak pernah melakukannya sendiri. Ia hanya merasa sedikit risih karena keluarganya sendiri dulu juga lenyap dalam persaingan. Keduanya pun terdiam sejenak. Mereka mengamati api emas yang memenuhi tempat ini dan perlahan menyadari bahwa area aman yang awalnya selebar 5 meter kini tinggal kurang dari 3 meter. Jika api itu terus menjalar, mereka tak punya pilihan selain menghadapi panas tersebut dengan kekuatan mereka sendiri. Pintu batu yang menjadi jalan masuk pun telah lenyap, tak ada jalan kembali. Satu-satunya harapan adalah maju ke dalam kobaran api emas itu dan mencari jalan keluar. Kelihatannya kita harus bekerja sama lagi, ujar Luoxiu sambil melirik An Jinsuan. Bagaimana caranya? Tanya An Jinsuan serius. Api emas di sekeliling ini dulunya adalah api tingkat abadi. Ini berbeda dari api abadi yang kita olah bersama waktu itu. Api ini tidak bisa diserap, dan meski kekuatannya sudah melemah karena waktu yang panjang,
tetap saja sulit ditahan tanpa senjata atau alat setingkat senjata abadi, jelas Luoxiu. Kamu punya senjata abadi? Tanya Anjin Xuan, menatapnya tajam. Ia tahu jika Luoxiu bicara demikian, berarti dia memang memilikinya. Meskipun kekuatan Anjin Xuan tidak kalah, ia bukan orang yang gemar mencari-cari perlengkapan. Ia bahkan tidak memiliki satupun senjata tingkat tinggi, tetapi tubuhnya sudah ia tempa hingga sekuat senjata dao tingkat tertinggi bahkan lebih berguna dan kuat. Di sisi lain, sumber dayanya sangat melimpah, seakan tak akan habis digunakan. Senjata abadi itu sudah pernah kau lihat, jawab Luoxiu sambil mengangguk, lalu mengeluarkan botol api ilusi yang dulu ia gunakan di dasar lava botol api ilusi penjinak abadi. Namun untuk mengaktifkan senjata ini cukup menguras energi. Jadi aku butuh kamu bekerja sama agar beban kita bisa dibagi, lanjutnya. Bersambung.